Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami perwakilan dari kelompok kerja praktek kelas R8M akan mendemonstrasikan program kerja praktek kami yang berjudul Rancang Bangun Penggajian Karyawan di PT Quattro Asia Jaya. Pertama, saya akan mengekstrak sebuah file program tersebut. Kita ke file Explorer. Nah, file saya berada di folder musik. Lalu kita ekstrak. Jika sudah terekstrak, kita manage. Selanjutnya, untuk menyalakan XAMPP-nya. Aplikasinya kita klik start, MySQL. Jika sudah, kita manage. Lalu kita masukkan database-nya di PHP MyAdmin dengan kita mengklik Google Chrome tersebut. Nah, lalu kita masukin localhost. Nah, jika sudah masuk ke PHP kita bikin baru new. Nah, buat basis data, buat nama database-nya data. Lalu kita buat. Nah, setelah itu kita import database yang ada di file tadi. Import, pilih filenya. Nah, filenya tadi di folder musik. Nah, ini adalah database-nya buat kita import. Klik open, lalu kirim. Database tersebut sudah terimport. Nih, kita lanjut, manage aja. Kita membuka netbin-nya. Nah, lalu kita klik file, open project. Nah, klik lalu open project. Kita tunggu prosesnya lagi opening project atau untuk scan gambar-gambar dan lain-lainnya. Jika sudah terscan, kita mulai untuk menjalankannya.
klik, lalu kita running. Kita tunggu. Lumayan lama untuk runningnya karena file tersebut agak berat. Nah, alhasil udah running. Kita masuk ke from login. Kita manage dulu ini. Nah, from login ini untuk masuk ke menu utama. Kita akan mengisi nama dan kata sandinya. Kita isi admin. Jika berhasil, maka akan masuk ke tampilan menu. Jika salah, akan ada bacaannya kata sandi salah untuk memasukkan kata sandi baru. From login ini untuk masuk ke menu utama, kita akan mengisi nama dan kata sandi. Kita isi namanya admin, kata sandinya misalkan 54321. Lalu klik button masuk. Jika berhasil akan tampil ke menu utama. Jika salah akan ada pesannya tersebut. Kita coba mengkliknya. Oh, berarti kata sandi yang Anda masukkan salah. Kita coba lagi, namanya admin, kata sandinya juga admin. Nah, sebelum mengklik button masuk, ini adalah button untuk batal. Button untuk batal ini apabila kita ingin keluar dari from login, bisa mengklik button batal ini. Kita coba, kita jangan klik ini aja, kita lanjut ke masuk ke menu utama. Nah, login berhasil, berarti akan masuk ke menu utama. Ini adalah tampilan menu utama setelah kita masuk, terdiri dari 8 button. Sebelum kita mencetak slip gaji, kita terlebih dahulu mengisi data karyawan. Kita ke button data karyawan. Di dalam form data karyawan ini terdiri dari NIK, ID karyawan, nama, nomor telepon, tanggal lahir, dan alamat. Mari kita coba isi datanya satu persatu. NIK-nya misalkan 3217123. ID karyawannya misalkan 01. Namanya misalkan Pakhrul. Nomor teleponnya 0897 55543. Tanggal lahirnya misalkan tanggal 10 bulan 10 1995. Alamatnya misalkan Jakarta. Lalu kita klik button simpan untuk menyimpannya. Nah, data berhasil disimpan. Akan masuk ke tabel tersebut. Kita tambahkan lagi nicknya misalkan 3217456. ID karyawannya 02. Namanya misalkan Dina. Nomor teleponnya 087 998 651. Tanggal lahirnya misalkan tanggal 20 bulan 10 1997. Alamatnya Depok. Kita simpan. Bisa disimpan. Kita tambahin lagi nicknya misalkan 3217 789.
ID karyawannya 03. Namanya misalkan Elisa. Nomor teleponnya 0838 433 761. Tanggal lahirnya misalkan tanggal 30 bulan 10 1997. Alamatnya misalkan Bogor. Nah, jika sudah, kita simpan. Data berhasil disimpan. Nah, setelah kita menyimpan data yang sudah tersimpan di tabel ini, kita bisa mencari berdasarkan ID karyawan. Nah, kita coba, misalkan kita cari si Elisa. ID karyawannya yaitu 03. Kita klik. Nah, misalkan data yang kita masukkan ini ada yang salah. Salahnya misalkan di bagian ID karyawan ini. Kita coba untuk mengubahnya. Misalkan pengen diganti si ID karyawannya jadi 05. Kita coba ubah. Nah, data berhasil diubah. Jika kita ingin menghapus salah satu data yang ada di tabel ini, kita coba misalkan datanya si Elisa aja dah. Kita klik button hapus. Nah, kita klik yes. Nah, data berhasil dihapus. Selanjutnya ke button bersihkan. Button bersihkan ini untuk membersihkan file yang ada di sini. Kita coba klik. Nah, otomatis akan bersih. Selanjutnya button keluar ini untuk keluar dari program ini. Kita gak usah klik keluar ini. Masih kita lanjut. Nah, kita klik button kembali untuk ke menu utama. Selanjutnya ke button jabatan. Ini adalah from data jabatan yang terdiri dari ID karyawan, nama, ID jabatan, dan gaji jabatan. Nah, sekarang kita pilih si ID karyawan ini yang sudah tersimpan di dalam database dan kita akan panggil salah satu ID yang sudah tersimpan. Kita coba, misalkan ID 01. Nah, nama akan otomatis muncul setelah kita panggil ID tersebut. Lalu kita isi ID jabatannya, misalkan 001. Nah, selanjutnya pilih jabatannya. Di sini jabatannya memiliki masing-masing gaji yang berbeda gitu. Kita coba, misalkan gaji jabatannya seorang marketing. Nah, maka akan otomatis gaji jabatan marketingnya ini. Kita simpan. Nah, data berhasil disimpan. Kita panggil lagi ID karyawannya yang tadi. Nah, ini yang ini 02. Namanya si Dina. Kita masukin lagi ID jabatannya, misalkan 002. Nah, si jabatannya kita pilih lagi. Dia itu seorang desainer. Nah, ID jabatannya akan otomatis kita simpan. Dan
data berhasil disimpan. Oke, kita kembali. Kita lanjut ke tunjangan. Ini tampilan form data tunjangan yang terdiri dari ID karyawan, nama ID tunjangan, nama tunjangan, dan uang tunjangan. Sekarang kita pilih ID karyawan yang sudah tersimpan dalam database tersebut, dan kita bisa memanggil salah satu ID yang sudah tersimpan. Nah, kita klik ID-nya 01. Nah, nama akan otomatis muncul setelah kita panggil ID tersebut. Selanjutnya kita isi ID tunjangannya, misalnya 0001. Nah, selanjutnya pilih tunjangan. Tunjangan di sini memiliki uang tunjangan yang berbeda. Misalkan kita pilih nama tunjangannya di kesehatan aja. Nah, uang tunjangannya otomatis akan ada. Itu sekitar 700.000. Kita simpan. Kita berhasil disimpan. Kita pilih lagi ID karyawan yang sudah terpanggil, yaitu 02. Nah, namanya yaitu Dina. ID tunjangannya 0002. Nah, terus selanjutnya nama tunjangannya misalkan ini aja, hari raya, lumayan buat liburan, jalan-jalan ke pantai. Dan uang tunjangannya yaitu 2 juta. Simpan. Nah, data berhasil disimpan. Selanjutnya kita kembali. Sekarang kita lanjut ke form absensi. Ini adalah tampilan dari form data absensi. Data absensi di sini terdiri dari ID karyawan, nama, ID absensi, jam masuk, dan jam keluar. ID karyawan di sini kita akan memilihnya yang sudah tersimpan di dalam database sebelumnya. Sekarang kita pilih ID karyawan 01. Nama akan otomatis muncul bernama Fahrul. Sekarang kita isi ID absensinya. 010101. Kita pilih jam masuknya jam 8, jam keluarnya jam 17. Sekarang kita simpan dengan mengklik button simpan. Data berhasil disimpan. Selanjutnya kita memilih data ID karyawan yang kedua dengan 02. Nama akan otomatis muncul dengan nama Dina. Sekarang kita isi ID absensinya juga. 020202. Jam masuknya kita pilih jam 7 dan jam keluarnya jam 17. Sekarang data akan kita simpan lagi. Data berhasil disimpan. Kita akan kembali ke menu utama dengan mengklik button rumah. Ini adalah tampilan dari form data lembur. Data lembur di sini terdiri dari ID karyawan, nama, ID lembur, lama jam lembur, dan uang lembur. ID karyawan di sini masih kita panggil sesuai yang sudah tersimpan di database. Sekarang kita panggil ID 01. Nama akan otomatis muncul dengan nama Fahrul. Sekarang kita isi ID lemburnya. 010. Pilih lama jam lembur. Lama jam lembur di sini masing-masing jika kita mengklik jamnya, uang akan otomatis muncul. Sekarang kita pilih lama jam lembur 4 jam. Uang lembur akan otomatis muncul 28.000. Sekarang kita simpan. Data berhasil disimpan. Sekarang kita lanjut untuk memasukkan ID karyawan yang kedua. Nama akan otomatis muncul kembali dengan nama Dina. Sekarang kita isi ID lemburnya 020.
Kita pilih lama jam lemburnya 3 jam. Uang lembur yang diterima 21.000. Sekarang kita simpan. Data berhasil disimpan. Sekarang kita akan kembali ke menu utama lagi untuk mengisi form selanjutnya. Ini adalah tampilan dari form gaji karyawan. Gaji karyawan di sini terdiri dari ID karyawan, nama, ID absensi, gaji jabatan, gaji tunjangan, gaji lembur, bulan gaji, gaji kotor, dan jumlah gaji bersih. Sekarang kita masih memanggil database yang sudah tersimpan dengan ID karyawan 01. Setelah kita memanggil ID karyawan dengan nomor 01, data nama, ID absen, gaji jabatan, gaji tunjangan, dan gaji lembur akan otomatis muncul dengan nama Fahrul, ID absennya 010101, gaji jabatannya 1.500.000, gaji tunjangannya 700.000, dan gaji lemburnya 28.000. Sekarang kita pilih bulan gajiannya. Bulan Juli. Perhitungan gaji kotor di sini didapat dari jumlah gaji jabatan, gaji tunjangan, dan gaji lembur. Sekarang kita hitung terlebih dahulu gaji kotor. Jumlah gaji kotor di sini 2.228.000. Sekarang kita hitung jumlah gaji bersih. Perhitungan gaji bersih didapat dari total gaji kotor dipotong dengan gaji tunjangan. Sekarang kita hitung. Jumlah gaji bersih 1.528.000. Sekarang kita simpan data yang sudah kita masukkan. Data berhasil disimpan. Sekarang kita pilih ID karyawan yang kedua. 02. Nama akan otomatis muncul dengan nama Dina, ID absennya 020202, gaji jabatannya 3 juta, gaji tunjangannya 2 juta, dan gaji lemburnya 21.000. Sekarang kita masukkan bulan gajinya. Bulan Juli. Sekarang kita hitung gaji kotornya dan jumlah gaji bersihnya. Gaji kotornya 5.021.000 dan jumlah gaji bersihnya 3.021.000. Sekarang kita simpan. Data berhasil disimpan. Sekarang kita kembali ke menu utama lagi. Setelah kita mengisi form data-data yang sudah kita masukkan, sekarang kita akan mencetak laporan dari data-data tersebut. Sekarang kita klik button laporan. Di sini sudah ada laporan karyawan, laporan tunjangan, laporan lembur, laporan jabatan, laporan absensi, dan laporan gaji. Sekarang kita cetak laporan karyawan. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, ini adalah laporan data karyawan yang sudah kita masukkan tadi. Sekarang kita cetak laporan tunjangan. Ini laporan data tunjangan yang sudah kita cetak juga. Selanjutnya, laporan lembur kita cetak. Ini tampilan laporan data lembur.
Laporan jabatan kita cetak juga. Ini tampilan laporan data jabatan. Sekarang kita cetak laporan absensi. Ini tampilan laporan data absensi. Dan yang terakhir, kita cetak laporan gaji. Ini tampilan laporan gaji karyawan. Setelah kita mencetak laporan-laporan tersebut, sekarang kita akan kembali ke menu utama untuk mencetak slip gaji yang diberikan kepada karyawan. Kita klik button slip gaji. Di sini kita akan mencetak slip gaji karyawan dengan mencari datanya berdasarkan ID karyawan. Kita cari berdasarkan ID karyawan yang pertama 01. Kita cari. Data sudah keluar dalam tabel. Selanjutnya kita klik button cetak slip. Nah, ini adalah tampilan dari slip gaji karyawan. Sekarang kita cari ID karyawan yang kedua, yaitu 02. Kita cari. Data juga sudah muncul di tabel, kita klik dan kita klik button cetak slip. Nah, ini slip gaji yang kedua. Sekarang kita kembali lagi ke menu utama. Tadi rekan saya yang bernama Ahmad Nuripa dan Tufiani telah menjelaskan demo program dari KKKP kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata dari kami. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.